Selamat datang di channel kami. Terima kasih telah mengklik video ini. Di praktikum kali ini kita akan mempraktikumkan terkait ceramah para praktikan. Karena berhubungan hari ini dan sekarang kan tanggal 25 kalau nggak salah, 25 Minggu. Kemudian nanti di tanggal 29 atau yang Muhammadiyah 28 itu akan melaksanakan Idul Adha atau Idul Adha benar sampai tanggal berapa? 3. Intinya kita akan memperingati hari raya Idul Adha di mana orang umat Islam kita akan berkurban. Para praktikan, kurban hukumnya merupakan hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Tulisannya begini ya. Bagi umat Islam yang sudah balik, berakal dan mampu. Tulis MUI. Ini menurut MUI dalam fatwa MUI nomor 32 tahun 2022. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Para praktikan, di praktikum kali ini kita akan ceramah. Kita akan menyampaikan mungkin terkait ini faedah, kita bersumber ya, ini bersumber pada media Indonesia di mana sini menyebutkan bahwa perintah berkurban dari ayat atau hadis dalam Al-Qur'an. Yang pertama, ayat Al-Qur'an bahwa perintah berkurban untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini disebutkan dalam ayat kedua dari surat Al-Kautsar. Di sini tidak disebutkan Al-Qur'an ya, melainkan artinya langsung. Ada Al-Qur'annya tapi bukan tulisan Arab. Langsung artinya saja ini. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkurban tujuannya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kan bahwa berkurban itu sejarahnya di mana berkurban itu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendapatkan mimpi untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail alaihissalam, dan Ismail nanti akan menjadi Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim memiliki mimpi yang sampai 3 kali ya kalau nggak salah. Beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim kan sangat menyayangi anaknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim apakah seberapa imankah, seberapa kuat, intinya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai seberapanya, apakah dia rela berkorban untuk mengorbankan anaknya. Para praktikan juga yang sudah punya anak mungkin tahu bagaimana sayangnya para praktikan terhadap anaknya. Jadi bayangkan jika anak kalian disembelih oleh kalian sendiri. Tapi ini saya berbicara untuk orang-orang yang normal. Soalnya kalau sekarang kan ada orang yang nggak normal, karena anak itu malah dijadikan dan lain sebagainya. Para praktikan kembali ke Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim menyembelih untuk berkurban tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mau disembelih digantikanlah kambing, para praktikan. Jadi sehingga istilahnya nyawa Nabi Ismail terselamatkan, seperti itu istilahnya. Nah, kemudian dari sejarah ini maka disunahkanlah atau ibadah yang namanya ibadah berkurban, yakni tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Kemudian tanggal 11, 12, 13. Nah, itu hari tasyrik. Nah, 4 hari ini kita disunahkan untuk berkurban, ini sunnah muakkadah tadi. Para praktikan sekalian, di praktikum kali ini kita membahas ini. Kemudian kita sampaikan bahwa di Lebaran nanti kita akan berbeda dengan Muhammadiyah. Bagi para praktikan yang Muhammadiyah dan yang NU atau yang pemerintah, kita akan berbeda, di mana yang Muhammadiyah akan melaksanakan kurban lebih awal, di mana mereka hari Idul Adha-nya adalah hari 28. Kemudian yang NU dan Muhammadiyah atau yang pemerintah, yang mengikuti pemerintah, mengikuti tanggal 29 Juni. Jadi delay 1 hari. Sebenarnya bukan delay, lebih tepatnya mereka mempercayainya 29 hari. Para praktikan sekalian, perbedaan ini kita tidak perlu untuk terlalu beryuforia atau bagaimana. Kita sudah rileks saja, karena memang perbedaan di Indonesia itu sangatlah banyak. Sebenarnya kita bertoleransi saja para praktikan.
Jadi yang saudara-saudara yang Muhammadiyah, silahkan kita untuk saling menghargai lah antara, dan saudara yang NU dan pemerintah juga saling menghargai juga yang lebih awal untuk berkorbannya. Para praktikan sekalian, jadi sebenarnya NU dan Muhammadiyah ini sudah saling menjalin kerjasama. Lebih tepatnya mungkin dulu hanya ini ya, perorangan dari pemimpin para atasan dari NU dan Muhammadiyah. Kan tapi di sekarang ini di mana NU yang dipimpin oleh Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, di mana beliau ini sudah menjalin kerjasama dengan pihak Muhammadiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Haidar Nasir. Intinya kemarin Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, beliau ini menjalin kerjasama dengan atasan Muhammadiyah juga, di mana NU dan Muhammadiyah akan lebih bekerja sama lagi, di mana tidak perorangan atau internal, mungkin istilahnya sekarang sudah ke publik juga. Jadi kita akan bekerja sama ke publik juga, di mana bisa di bidang Kiai Haji Yahya kemarin kan menyampaikan bahwa NU ini memang di organisasi memang kurang, sehingga beliau menyampaikan bahwa akan mempelajarinya dengan belajar dari Muhammadiyah. Oke, para praktikan, seperti itu untuk di praktikum kurban kali ini. Para praktikan, intinya berkurban itu sunnah muakkadah, di mana kita disunahkan. Akan tapi sunnah muakkadah itu apa sih? Sunnah muakkadah atau sunnah muakkad yakni amalan sunnah yang dikatakan sangat diutamakan dan hampir mendekati wajib. Jadi sangat dianjurkan sunnah muakkadah. Lawannya apa salah namanya? Sunnah khairu muakkad. Nah, khairu muakkad itu tidak begitu diutamakan, melainkan akan tapi di kurban ini merupakan sunnah muakkadah, yakni sunnah muakkad yakni lebih diutamakan, jadi mendekati wajib. Oke, para praktikan, seperti itu saja untuk di praktikum kali ini, praktikum ceramah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, bagikan ke teman-teman kalian. Ini mode ceramah, jadi saya lebih relax. Oke, para praktikan, tonton terus channel kami, channel Sinawin. Pantau terus channel kami, channel Sinawin. Alhamdulillah.